Jika selama ini korban perang dianggap sebagai orang yang terluka atau orang yang kalah, maka Olga Rudneeva justru menggagas sebuah perubahan perspektif dalam melihat mereka sebagai manusia super. Olga adalah pendiri Superhuman Trauma Center di Lviv, sebuah pusat rehabilitasi komprehensif bagi para korban perang yang mengalami amputasi dan cedera fisik berat. Perang Rusia-Ukraina yang telah terjadi sejak 2022 telah menimbulkan banyak korban, termasuk ribuan tentara dan warga sipil. Banyak di antara mereka yang terluka akibat serangan rudal, ranjau, dan pertempuran darat sehingga mengakibatkan kehilangan anggota tubuh. Kenyataan inilah yang mendorong Olga untuk bertindak dengan mendirikan pusat trauma tersebut pada 2023. Olga menjadi sosok terkemuka di Ukraina yang dikenal atas kontribusinya dalam rehabilitasi individu yang mengalami cedera traumatis, khususnya bagi mereka yang harus diamputasi. Pusat trauma yang ia dirikan ini tidak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga dukungan psikologis, prostetik, dan bedah rekonstruksi dengan tujuan mengembalikan kemandirian serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Olga percaya pada potensi setiap individu. Daripada menyebut penyintas perang sebagai korban, ia lebih memilih melihat mereka sebagai manusia super. Ia yakin bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk pulih dan membangun kehidupan baru meski setelah mengalami cedera berat. Menurutnya, penyandang disabilitas tidak perlu diperlakukan secara istimewa karena rasa kasihan justru merendahkan mereka. Mereka lebih membutuhkan dukungan baik medis, psikologis, ataupun dukungan sosial agar mereka mampu menjalani hidup secara mandiri. Pendekatan manusia super yang digagas Olga tentu mengubah juga cara pandang kita melihat orang lain. Alih-alih fokus pada keterbatasan atau luka, kita diajak untuk melihat kekuatan tersembunyi, potensi yang belum tergali, dan kontribusi yang bisa seseorang berikan bahkan setelah menghadapi tragedi dan trauma. Melalui perspektif ini, kegagalan, cedera, atau keterbatasan tidak lagi menjadi hambatan, melainkan bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Dan yang paling penting, bukan seberapa berat cobaan yang datang, tetapi bagaimana seseorang mampu bertahan, menyesuaikan diri, dan mengubah situasi menjadi peluang untuk berkembang. Belajar dari kisah Olga, ayo kita juga mulai melihat hal baik dan positif dari saudara-saudara kita yang oleh berbagai sebab menjadi disabilitas. Kita perlu melihat dari sudut pandang potensi yang bisa mereka kembangkan. Dengan begitu, kita dapat mendorong mereka untuk tumbuh, bangkit, dan menjadi manusia super versi terbaik dari diri mereka.